dalam kegiatan pra-observasi. Baiklah, Assalamualaikum Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik sekali. Luar biasa ya hari ini, sepertinya Bu Yanti memang dalam keadaan yang luar biasa, semangat sekali. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran tadi memang sangat bersemangat dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Baiklah Bu Yanti, bahwa kegiatan kita kali ini adalah tujuannya pra-observasi itu agar nantinya kegiatan pembelajaran di kelas Bu Yanti itu bisa lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas pada kegiatan pra-observasi ini. Jadi kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Yanti ya, sehubungan dengan kegiatan observasi itu. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dalam kegiatan observasi dalam minggu yang akan datang. Oke, baiklah, untuk pembelajaran besok hari Selasa, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada anak didik adalah mengenai infografis, yaitu memberikan informasi dalam bentuk infografis, sehingga anak-anak itu lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk infografis. Baiklah, bahwa tadi tujuan pembelajarannya adalah kemudian bagaimana kita membuat suatu media untuk menyampaikan suatu informasi dalam media infografis. Luar biasa ya Bu. Selanjutnya apa area pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Dengan mempelajari infografis ini, saya berharap anak-anak bisa terampil dalam menyajikan berbagai bentuk informasi dalam bentuk infografis. Karena apa? Karena hanya dengan sekilas saja kita melihat infografis ini, nanti mudah dipahami apa sih informasi yang disajikan. Jadi keterampilannya itu saya titik beratkan pada keterampilan membuat infografis. Ya, luar biasa ya. Berarti area pengembangan dari Ibu Yanti tadi adalah anak itu terampil dalam menyajikan informasi ya, yang disajikan dalam bentuk infografis. Terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran Ibu nantinya ketika menyajikan materi pembelajaran tentang infografis ini? Baiklah, karena anak itu kan mempunyai gaya belajar masing-masing Bu. Jadi di sini tentu saya harus yang saya sajikan itu dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak. Mungkin di situ gaya belajar anak itu ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, ataupun demonstrasi. Nah, nanti sesuai dengan gaya belajar itulah saya berusaha untuk mengajarkan. Betul sekali Pian, bahwa kita dalam pembelajaran kita harus memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga murid itu mampu nanti memahami, menyerap materi yang kita sampaikan. Jadi tidak hanya anaknya yang mampu, tetapi semuanya. Karena kita sudah anak itu menyerapnya masing-masing. Iya, betul sekali. Ada yang melihat saja sudah paham, ada yang sudah melihat, sudah dijelaskan, sudah paham, tapi juga belum paham. Iya, betul sekali. Inginlah anak itu paham semua. Makanya kita berusaha menciptakan pembelajaran yang luar biasa ya Bu. Berarti strategi pembelajarannya itu pembelajaran yang berdiferensiasi, bisa berdiferensiasi konten, diferensiasi proses. Dengan proses tadi Ibu menyampaikan akan menggunakan dengan PPT, sedangkan prosesnya semuanya anak-anak dipenuhi kebutuhan belajarnya. Ada visual, ada yang kinestetik ataupun auditori. Selanjutnya Ibu, untuk evaluasi pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan dengan evaluasi pembelajaran dalam materi infografis? Ya, sesuai dengan kebutuhan murid tadi, dalam asesmen atau penilaian pun saya akan menggunakan beberapa asesmen. Ada yang di sini yang saya rencanakan adalah membuat infografis dengan menggunakan media Canva. Tetapi ada juga yang nanti saya sajikan asesmen ini dalam mungkin langsung anak itu menggambar atau menyajikan teks sesuai dengan kreativitas
luar Kan biasa tidak ya. semua, mungkin ada yang memang suka dengan tanpa dengan apa ya, cerita, tapi ada juga yang memang dia kemampuan, dia ada anak saya tuh yang memang pandai untuk membuat sebuah gambar Dari Canva, ada yang manual ya. Di sini kan sambil bakat anak itu bisa terbiasa. Betul sekali Bu. Berarti bakat anak bisa tersalurkan ya, yang bisa menggunakan IT atau digital, biasa dia menggunakan HP Android yang sekarang kan lagi viral-viralnya anak mampu membuat Canva. Sedangkan anak yang memang mampu dengan menggambar langsung, melihat langsung menggambar, kreativitas mereka akan Jangan kita bunuh karakternya sesungguhnya anak yang bakat yang memang dia punya dengan kemajuan teknologi dihapuskan atau dihilangkan. Jangan sampai. Luar biasa Bu. Terima kasih banyak Ibu. Bagaimana sasaran kelas yang akan Ibu sampaikan dan bagaimana kapan waktu pelaksanaannya? Sasarannya ada anak kelas 5 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia apabila ya sedikit. Sedangkan waktu pelaksanaannya adalah besok hari Selasa tanggal 15. Betul sekali. Terima kasih banyak Bu. Ini semuanya pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Alhamdulillah sudah Ibu jawab dengan baik dan sudah Ibu sampaikan semuanya dari tujuan pembelajaran, area pengembangan strategi pembelajaran, evaluasi dan juga pelaksanaannya, dan mudah-mudahan nanti kegiatan kita pada observasi itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Insya Allah Bu, kita akan bertemu lagi dalam kegiatan observasi. Terima kasih Ibu Yanti atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat. Yang terpenting kita tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas di hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Agam, silakan sebagai ketua kelas memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar bahasa Indonesia bab kedua. Ya, bab kedua ini sebelumnya kita sudah belajar beberapa materi. Di antaranya kita sudah belajar apa yang pertama kemarin, materi untuk bab kedua yaitu unsur intrinsik cerita. Terus ada apa lagi? Ada apa? Majaz. Ada apa lagi selain majaz? Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, yang terakhir kemarin adalah teks fiksi dan non fiksi. Nah, selanjutnya kita akan menggali informasi dari sebuah teks, tapi ini menggunakan, kalau kemarin menggali informasi menggunakan teks fiksi atau non fiksi. Nah, sekarang kita akan belajar menggali teks
infografis itu tahu nggak anak-anak ibu? Ada yang tahu apa infografis? Ada yang tahu infografis? Media informasi. Media informasi yang menggabungkan apa tadi? Menggabungkan apa tadi? Menggabungkan teks. Apalagi? Dengan beberapa media Visual. Visual itu bisa berbentuk apa? seperti ilustrasi, Gambar ilustrasi, ya, grafik, dan lain sebagainya. Jadi, apa itu infografis? Infografis itu merupakan media informasi yang menggabungkan antara teks dan apa? Dan gambar, grafik, ya, media visual lainnya. Ya, jadi dengan infografis kita akan lebih mudah memahami apa sih pesan yang ingin disampaikan atau informasi yang akan disampaikan. Jadi dengan belajar infografis sekilas saja kita tahu, oh ini informasinya ini, oh ini informasinya ini. Nah, untuk lebih menariknya dalam infografis itu kosakata yang digunakan biasanya berupa istilah, ya, berupa istilah singkat, padat dan jelas istilah. Tapi untuk memahami infografis maka anak-anak ibu harus tahu dulu istilah yang ada dalam infografis itu. Bagaimana caranya untuk mencari istilah? Anak ibu bisa buka kamus atau apa. Ya, jadi anak ibu harus memahami dulu apa istilah atau arti kata dalam kosakata yang disajikan dalam infografis. Nah, kita lihat seperti apa sih contoh infografisnya. Nah, ini adalah contoh infografis. Karena kemarin kita belajar tentang ekosistem ya. Jadi ini ibu tampilkan infografis berbentuk informasi yang disajikan ekosistem sawah. Ekosistem sawah yang disajikan dalam bentuk infografis. Jadi dalam ekosistem sawah itu ada biotik dan abiotik. Nah, istilah biotik dan abiotik inilah yang harus kalian pahami agar mudah. Dengan melihat biotik dan abiotik, anak ibu sudah tahu, oh komponen-komponen yang ada di ekosistem sawah itu harus ada komponen biotik. Apa itu biotik? Harus ada komponen abiotiknya juga. Baru nanti akan terbentuk sebuah rantai makanan atau ekosistem rantai makanan yang ada dalam ekosistem sawah. Jadi apa saja sih yang biotik yang ada di sawah itu? Dalam infografis ini jelas dituliskan biotiknya ada manusia, ada padi, ada rumput, belalang, katak, tikus, belang, dan elang. Nah, dari yang ibu sebutkan tadi untuk komponen biotik berarti apa itu biotik? Apa? Apa yang biotik? Komponen biotik itu komponennya apa? Yang terdiri dari apa? Manusia, padi, rumput itu apa? Siapa? Nah? Apa? Iya, apa? Makhluk hidup. Jadi yang biotik itu makhluk hidup. Dengan tahu kita arti biotik makhluk hidup, kita tahu informasi yang ada di ekosistem sawahnya itu biotiknya apa saja. Dan ada juga di sana istilah abiotik. Kalau biotik tadi makhluk hidup, sekarang bertanya abiotik apa? Apa? Apa biotik? Kalau biotik makhluk hidup, abiotik berarti apa? Makhluk tidak hidup. Contohnya tanah, air, ekosistem sawah. Jadi kita bisa membuat sebuah infografis berupa rantai makanan. Lihat ini di sini ya. Komponennya ada padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak. Dengan melihat sekilas itu kan kita jadi tahu, oh di sawah itu makhluk hidupnya ada tumbuhan dimakan oleh pertama. Transfer energi dari berada yang pertama sekali dari mana? Dan coba lihat rumput itu memperoleh energi dari mana? Dari cahaya matahari. Dari cahaya matahari, akhirnya rumput bisa membuat makanannya sendiri, mempunyai energi, ditransferlah ke konsumen tingkat 1 yaitu belalang, katak, lalu ular, elang, lalu
pengurai lagi. Di pengurai ini elang yang mati tadi dimakan diuraikan membentuk unsur hara. Unsur hara kemana? Kembali lagi ke tumbuhan. Nah, ini adalah contoh infografis untuk rantai makanan. Nah, ini untuk jaring-jaring makanan. Kalau tadi hanya rantai makanan, ini infografis berupa jaring-jaring makanan. Ya, ada produsen kalau dalam jaring-jaring makanan itu nggak cuma dimakan oleh satu makhluk biotik, tapi ada beberapa. Karena membuat sebuah infografis dengan tema keseimbangan ekosistem ya. Nah, jadi ya karena di sini ada mungkin anak ibu banyak yang suka menggambar, suka apa ya berkreasi dengan kemampuan kalian untuk membuat sebuah infografis. Buatlah semenarik mungkin ya dengan gambar-gambar yang menarik dan dengan menggunakan istilah-istilah sehingga nanti kalian akan menghasilkan karya berupa infografis yang mudah dipahami. Ya, ini adalah tugas kalian. Silakan. Gambar. Iya, di sini. Membuat infografis gambar. Nah, ya, anak ibu ada yang silakan berkreasi dengan menggunakan sesuai dengan kemampuan kalian menggunakan apa yang telah diberikan. Silakan kalian kerjakan juga. Dan ada silakan kalian juga bisa mengerjakan tugas ini menggunakan Canva, ya. Ada yang bergelas nggak? Bu, mau internet. Ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat infografis dan dari hasil yang telah anak ibu sajikan tadi sudah cukup ya, sudah cukup, tapi tetap harus lebih dicari lagi, digali lagi ya, bukan hanya di sekolah, nanti di rumah juga kalian mencoba ya, jangan hanya dicoba di sekolah. Kalau di sekolah sebentar, nanti di rumah kalian bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian, mencoba memberikan informasi menggunakan infografis ya. Jadi baiklah anak ibu, dengan infografis maka kita akan mudah untuk menyampaikan informasi, mudah juga kita membaca informasi ya yang disajikan ya. Jadi anak ibu hari ini bagaimana belajarnya? Senang semuanya? Alhamdulillah. Sudah paham semua? Sudah. Bisa kita membuat infografis? Siap, Bisa ya. Untuk selanjutnya silahkan anak ibu berkreasi sesuai dengan ide-ide yang anak ibu punya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, ibu ucapkan terima kasih dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nia Ummul Muhayyarah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan siang hari ini saya ditemani oleh guru-guru hebat saya, yaitu Ibu Vivi Risanti sebagai pengajar praktek, Ibu Dwi Haryanti sebagai kolaborasi, dan yang membersamai saya selama
pra-observasi, observasi dan kegiatan pasca observasi pada siang hari ini. Bagaimana kabar Ibu Vivi Risanti? Maaf Ibu, kami sudah melakukan kegiatan selama ini sudah membersamai saya sebagai supervisor dan mengamati kegiatan Ibu Dwi Haryanti. Bagaimana Ibu Dwi Haryanti kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Dwi Haryanti yang telah meluangkan waktunya, meluangkan waktu yang begitu panjang ya. Beberapa hari ini kita lalui dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi dan sampai sekarang pasca observasi. Baiklah, dari percakapan ini tujuannya Ibu Dwi Haryanti bahwa kita akan menganalisa kembali apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan observasi 2 hari kemarin, yaitu kemarin Ibu sudah masuk di kelas 5 dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang temanya tentang bagaimana menyampaikan informasi melalui infografis sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Bagaimana perasaan Bianti setelah kegiatan observasi kemarin? Ya, alhamdulillah saya cukup senang karena apa yang saya sampaikan kemarin alhamdulillah cukup dipahami oleh murid-murid saya, dilihat dari hasil asesmen yang anak-anak buat dan sudah saya periksa. Iya. Baiklah Bianti begitu senang ya karena sudah selesai kegiatan. Dan perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan observasi kemarin setelah adanya supervisor itu bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah dengan adanya supervisor jadi saya lebih bersemangat dan lebih ingin belajar lagi agar saya dalam menyampaikan pembelajaran itu lebih mudah dipahami dan diserap oleh peserta didik. Jadi dengan saya di supervisi, jadi saya lebih tahu dan ingin lebih meningkatkan lagi. Iya, berarti lebih tahu, lebih meningkatkan kembali ya. Nah, setelah itu bagaimana proses pembelajaran dari kegiatan observasi kemarin? Coba sedikit ceritakan langkah-langkah apa saja yang diambil dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Langkah-langkah yang saya ambil karena gaya belajar siswa ini kan bermacam-macam ya Bu. Jadi saya di sini mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya mengelompokkan siswa-siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi gaya belajar mereka kan bervariasi. Jadi saya mencoba, walaupun mungkin belum maksimal, tapi saya mencoba untuk mengelompokkan mereka agar mereka lebih mudah menyerap apa yang saya sampaikan. Dengan gaya belajar mereka saya mencoba memfasilitasinya. Jadi dengan gaya belajar ini mereka paham, ya, dengan belajar ini jadi mereka juga paham. Iya, baiklah, berarti Ibu langkah-langkah Ibu sudah tepat sekali, yaitu mengelompokkan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini adakah hambatan atau kendala yang dialami oleh Bu Yanti dalam pembelajaran diferensiasi? Tentu saja ada Bu ya, apalagi pembelajaran berdiferensiasi ini kan dengan gaya belajar yang berbeda-beda dan dilaksanakan dalam satu waktu. Tentu saja contohnya yang dia suka dengan yang gaya belajarnya lebih ke audio, dengan mendengar saja mereka sudah paham. Tetapi tentu saja dengan belajar yang ada yang anak itu belajarnya kayaknya kinestetik ya, ada yang visual gitu kan. Jadi mereka harus mengerjakan dengan pola yang berbeda kan. Nah, kalau yang dengan audio sudah cepat, mereka sudah cepat menangkap, sedangkan yang dengan visual dan kinestetik ini kadang kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya. Nah, nanti ada yang satu sudah paham, yang satunya juga harus tetap menunggu. Walaupun gaya belajar mereka sudah saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka, tetapi tentu waktunya ini kadang agak berbeda-beda. Nah, disitulah kita mensiasati bagaimana sih caranya agar tetap kondusif, kondisi kelas itu tetap kondusif, pembelajaran berjalan dengan lancar, anak yang mungkin sudah paham, sudah selesai dengan apa itu tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nah, di
disitulah saya kadang merasa kesulitan mengkondisikan anak kembali ketika pembelajaran berlangsung, sedangkan mereka tidak serempak atau tidak bersama-sama dalam mengerjakan itu, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Nah, disinilah kadang saya merasa kesulitan. Jadi hambatan-hambatan tadi ya, ada hambatan-hambatan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ketika hambatan itu ada, kendalanya itu ada, solusi apa yang akan Ibu ambil dalam menyelesaikan masalah atau kendala-kendala yang ada tersebut? Di sini tentu saja saya ingin mencari, tentu saja selain saya harus mencari solusi ya Bu, saya caranya bisa saya searching di Google bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Saya juga tentu saja akan bertanya pada guru-guru lain, ya kita juga bisa melakukan kembali pembelajaran kolaboratif ya, bagaimana agar saya bisa tahu membandingkan Ibu kalau mengajar dengan kondisi seperti ini seperti apa. Nanti kan dari situ saya mungkin bisa melihat dan bisa mencontoh kalau seandainya hal itu dengan seperti ini ternyata bisa mengkondisikan anak. Tentu saja tadi saya selain searching di Google, berkolaborasi dengan teman, yang bertanya juga dengan mungkin PP kita ya, Bu PP yang sudah malang melintang, sudah banyak tahu. Tentu saya juga inginlah besok menjadi guru penggerak ya Bu. Amin ya, berarti memberikan semangat ya. Dari solusi tadi kan, dari kendalanya ada, hambatannya ada, solusinya insya Allah ada. Solusinya tadi yang pertama Ibu akan searching dulu ya di Google bagaimana dalam mengatasi peserta didik yang demikian tadi, gaya belajar yang berbeda-beda. Yang keduanya Ibu akan kolaborasi dengan teman sejawat bagaimana dalam pembelajaran, siapa tahu dengan pembelajaran observasi. Nah, karena kita yakin Bapak dan Ibu, sesempurna apapun yang kita kerjakan, kita pasti ada sisi lain yang harus kita kembangkan. Ada sisi lain yang terlewatkan oleh kita, dan itu diamati oleh si observer yang akan memberikan masukan. Nah, memang betul ketika ada hal-hal mungkin yang tidak bisa kita atasi sendiri, bisa kita lakukan dengan peningkatan kompetensi kita, mengikuti webinar, workshop dan sebagainya, belajar juga di PMM melalui pelatihan mandiri. Kemudian kita juga bisa diskusi dengan rekan sejawat di kelas ya, terutama mungkin yang masuk ke kelas kita di mapel lain ya, karena tentu dengan kondisi anak yang sama tentu akan ada nanti hal-hal yang mungkin dengan guru lain itu teratasi kok saya belum apa triknya. Nah, betul sekali. Jadi kita harapkan nanti memang ke depannya ya Bu ya, mudah-mudahan kita berharap ketika ada di setiap semester itu kan kita ada observasi kinerja oleh kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan nanti kepala sekolah sudah menerapkan sistem ini, tidak langsung masuk ke observasi tanggal sekian masuk kelas, tidak langsung, tapi sudah didahului dengan pengumpulan RPP, kemudian ada pra-observasi, ada observasi, dan setelah itu ada lagi diskusi antara kepala sekolah dengan guru tersebut. Yang pertama. Yang kedua, itu tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, kita juga bisa melakukan dengan sesama kita. Ya, misalnya Ibu, saya ingin tahu kekurangan saya apa, seperti Ibu ya, kan merasakan itu nanti kita tahu apa kekurangan kita ya. Jadi ketika ada teman lain melakukan kegiatan ini ke kita, coaching ke kita, pertama nilai plusnya kita tahu, kita bisa diskusi. Yang kedua, itu juga bisa membantu untuk LHK. Lembarannya apa? Cukup yang 4 tadi saja, karena di satu PDF kan itu jadi lapor. Itu aja mungkin, semoga teman-teman di sini Bu Nia selaku CGP yang kedua ya di sini ya, bisa kolaborasi dengan CGP yang sebelumnya, bisa menggunakan mungkin aja silakan. Ya. Terima kasih sekali motivasi dari Ibu juga luar biasa sekali, dan semoga kita bisa mengumpulkan dengan kawan-kawan, kita bisa kolaborasi dengan kawan-kawan, terus kita bisa juga mengembangkan ilmu yang telah kita dapatkan seperti coaching tadi ya Bu, karena selama ini kan kita tahu untuk sekolah itu nah seperti itu tidak ada dari sekolah. Ketika kita coaching itu kan alhamdulillah ada, jadi kita refleksinya ada, nanti apa yang akan kita tingkatkan di situ. Mungkin itu saja Bu, terima kasih banyak kepada Ibu PP dan juga Ibu Yanti yang telah membersamai saya selama ini ya. Terima kasih. Mungkin ini saja kegiatan percakapan dalam pasca observasi
warahmatullahi wabarakatuh.